Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak sekalian kelas 7C, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam materi pelajaran yang ke-7 saat ini. Bapak harap kalian sehat semua, nanti bisa mendengarkan dan bisa memperhatikan apa yang Bapak sampaikan biar kalian paham dengan baik dan bisa menyerap materi-materi yang telah Bapak sampaikan nanti. Tolong buka halaman ke-47. Halaman 47 ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak bacakan. Ungzur, lihatlah. Wa'id, siapkanlah. Wahfaz, dan hafalkanlah. Tapi ini tidak untuk dihafal. Ini agar kalian lebih mengetahui saja. Nomor 1. Lihat nomor 1. Isim isyarah. Itu dalam bahasa Arab artinya adalah kata petunjuk. Isim isyarah adalah isim kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik untuk jarak jauh, dekat ataupun jarak jauh. Di isim isyarah itu isim yang menunjukkan sesuatu yang dekat atau jauh. A, perinciannya, lihat. Perinciannya A. Kotaknya. Nomor 1. Itu sebelumnya nomor peruntukan lil muzakkar itu untuk laki-laki. Ini lil muzakkar untuk laki-laki. Lil muannas ini untuk perempuan. Nomor 1 lil qorib. Qorib itu untuk jarak dekat. Untuk jarak dekat kalau untuk laki-laki adalah haza. Nih. Haza untuk laki-laki. Ini artinya. Contohnya haza Mahmud. Ini Mahmud. Kalau untuk perempuan hazihi. Hazihi. Ini. Hazihi Mahmudah. Ini Mahmudah. Nomor 2. Lil ba'id. Yaitu menunjukkan untuk arah jauh. Kata-katanya adalah zalika. Itu. Contoh, zalika kitabun. Itu kitab. Untuk perempuan, tilka itu. Contohnya, tilka mistoratun. Itu penggaris. Membedakan antara kalimat laki-laki. Kalimat laki-laki dan perempuan adalah kalau kalimat laki-laki itu biasanya tidak ada tak marbutoh belakangnya. Kitab. Itu laki. Tapi kalau perempuan, kalimatnya perempuan itu menunjukkan ada taknya belakangnya ini. Mistoratun. Tunnya itu. Mistoratun itu menunjukkan perempuan. Berarti pakai tilka kalau ada tunnya. Yang B. Kata keterangan tambahan. Contoh kalimat keterangan. Nomor 1. Hadza faslun. Ini kelas. Kata faslun atau bawahnya lagi hadzihi ghurfatun. Ini ruangan. Hadzihi ghurfatun, ini ruangan. Kata faslun yang atas dan ghurfatun bawah yang jatuh setelah hadza atau hadzihi. Hadza untuk laki-laki, hadzihi untuk perempuan, tidak diawali al. Tidak diawali
al-faslu tidak diawali al-hurfatu, langsung hurfatun atau faslun. Sehingga diposisikan sebagai predikat dari haza, hazihi, atau menjadi predikatnya, ya. Sedangkan hazihi dan haza dan hazihi adalah subjeknya. Berarti haza ini faslun, itu fasal, itu kelas. Hazihi ini hurfatun, ruangan. Gitu. Jadi ini ruangan. Berarti ini menunjukkan mubtada'nya, hazanya, hazihi mubtada' atau subjek, faslun dan hurfatun menandakan predikat. Itu kalau tidak ada alnya. Nomor 2 lihat. Nomor 2. Hadzal faslu jamilun. Hadzal faslu jamilun. Itu pakai al. Hadza al faslu. Berarti al faslunya masih mubtada. Jamilun baru khobarnya atau predikatnya. Jadi hadzal faslu itu berarti subjeknya, jamilun berarti ini predikatnya. Ya. Ingat, kalau sesudah lafal hadza hadhihi atau sesudah isim isyarah itu kalimat yang tidak ada alnya, itu berarti hazanya jadi subjek dan hadhihi atau isim isyarahnya dari subjek. Tapi kalau sesudah isim isyarah itu kalimatnya ada alnya, berarti isim isyarah dan alnya itu menunjukkan masih subjek. Subjek sesudahnya adalah predikat. Nomor 2, contoh hadhil ghurfatu jamilatun. Ruangan ini bagus atau indah. Berarti hadhil ghurfatu, karena al ghurfatu itu ada alnya, al ghurfa, berarti al ghurfatu itu menunjukkan subjek. Keterangannya, kata faslun dan ghurfatun diawali dengan al sehingga posisinya digandengkan dengan hadza dan hazihi, maka menjadi subjek. Sementara yang jadi predikatnya adalah jamilun dan jamilatun. Itu ya, itu isim isyarah. Nomor 2, semoga kalian paham. Sekarang naat. Ini. Nomor 2, naat dan man'ut. An-na'tu dan al-man'ut. Naat adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya. Sedangkan mat'ud adalah kata yang disifati. Naat ini adalah kata yang memberikan sifat atau sifatlah lah. Kalau bahasa biar dipaham, ada naat itu sifat. Contoh Ahmad pandai, itu pandai. Pandai berarti naat sifatnya. Sedangkan ma'ud yang disifati adalah Ahmad, itu Ahmad pandai. Terus ke bawahnya naat atau sifat karakter, man'ud benda yang diberi sifat atau benda yang dikarakteri. Buka terusnya halamannya 48. Contoh nomor 1. Ibrahim tilmizun nasyitun. Ibrahim adalah siswa yang rajin. Ibrahim itu mubtada atau subjek. Tilmizun itu predikat atau khobar.
bisa dikatakan man'ut. Sedangkan nasyitun adalah na'at, sifat daripada tilmid, sifatnya siswa yang rajin. Ibrahim tilmizun nasyitun. Ibrahim mubtada, tilmizun khobar atau man'ut, khobar tapi menjadi man'ut yang disifati. Nasyitun adalah sifat atau na'at yang mensifati tilmizun. Nomor 2. Fatimatu tilmizatun nasyitatun. Fatimah adalah siswi yang rajin. Fatimah mubtada, tilmizatun siswi, nasyitatun rajin. Sifat ya, sifatnya siswi. Fatimah siswi yang rajin. Pokoknya yang berarti yang berarti itu sifat. Si Fatimah siswa yang apa? Yang rajin. Berarti rajin itu sifatnya Fatimah. Catatan B. Dalam bahasa Indonesia, na'at disifatkan dengan terjemahan yang mempunyai arti yang ya. Terjemahan kata yang. Contoh, saya punya mobil yang bagus. Mobil adalah man'ut yang disifati, yang bagus berarti sifatnya. Faruk adalah siswa yang rajin. Siswa itu man'ut yang disifati, yang rajin adalah sifat atau na'at. Nomor 2. Nih. Na'at harus sesuai dengan man'ut dari sisi jenis kelamin. Muzakkar laki-laki dan mu'anas perempuan. Jadi antara na'at dan man'ut itu harus sama-sama satu jalur atau kesesuaian antara laki-laki dan muzakkar. Kita ambil contoh yang di atas tadi yang ini. Ini. Ibrahim tilmizun nasyitun. Tilmizun itu laki-laki karena tidak ada taknya. Tilmizun. Nasyitun juga kalimatnya laki-laki sesuai dengan tilmizun. Tapi bawahnya Fatimatu tilmizatun nasyitatun. Tilmizatun itu karena perempuan, tilmizatun ini. Tilmizatun karena ada taknya tun. Maka naatnya harus juga ada taknya. Nasyitatun. Ada taknya, sama-sama kalimatnya perempuan. Oke. Menginjak ke materi ketiga. Lihat. Mubtada isyarah, isim isyarah. Mubtada berupa isim isyarah dan khobar berupa na'at atau zorof makan atau menunjukkan tempat. Zorof makan itu adalah isim yang menunjukkan tempat. Tempat zorof makan. Bawahnya lihat. Sebagaimana disebutkan di bab 1 yang terlalu jauh di bab 1 tadi. Bab 1. Oh, di bab 1 yang jauh. Ini sudah bab 2. Mubtada adalah kata benda isim yang berada di awal kalimat dan kedudukan sebagai subjek. Ya, sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang pasti jatuh sesudah mubtada dan kedudukannya sebagai predikat. Di bab 2 ini mubtada difokuskan dalam bentuk isim isyarah dan khobarnya dalam bentuk na'at atau sifat atau zorof makan. Contoh mubtada isim isyarah bawahnya yang di kotak. Nih, lihat kotaknya. Hadzal hamamu nazifun. Tadi sudah disebutkan kalau sesudah haza kalimatnya ada alnya berarti masih berupa mubtada kalimat itu. Haza dan kalimat sesudahnya.
Hadzal hamamu itu mubtada berupa isim isyarah, yaitu ada hazanya. Ini atau kamar mandi ini, kamar mandi ini nazifun bersih. Nazifun bersih. Yang jadi bahasan adalah hadzal hamam yang bertinta merah. Bawahnya hadhis sahah wasi'atun. Hadhis sahah itu mubtada yang berupa isim isyarah, ada hadhihinya. Sahahnya itu mubtada, hadhihi isim isyarahnya. Halaman ini. Zalikal maqsaf jadidun. Kantin itu. Mubtadanya adalah maqsaf, ada isim isyarahnya. Jadi mubtada berupa isim isyarah zalika. Zalikal maqsaf, kantin itu. Tilkal maktabah, perpustakaan itu kabiroh, besar. Tilkal maktabah itu mubtada isim isyarah. Oke. Lihat selanjutnya yang ini. Keterangan 1. Kata yang bercetak merah bertebal berkedudukan sebagai mubtada atau subjek, yaitu hadzal hamam, hadhis sahah, zalikal maqsaf, dan tilkal maktabah tadi atasnya. B. Kata yang bergaris bawah berkedudukan sebagai khobar atau predikat dengan berbentuk kata sifat. Berbentuk kata sifat, ya ini. Yang bergaris bawah itu berupa sifat, yaitu nazifun bersih, wasi'atun luas, jadidun baru, kabiratun besar. C. Struktur contoh-contoh di atas adalah mubtada plus khobar dari kata sifat. D. Susunan ini harus ada sesuaian antara muzakkar dan mu'anas. Itu sama dengan di atas. Kalau subjeknya atau mubtadanya muzakkar laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki, muzakkar. Kalau mubtadanya mu'anas perempuan, maka khobarnya, predikatnya harus mu'anas perempuan juga. Khobar yang berbentuk kata sifat itu huruf akhirnya dibaca domah. Lihat kata yang bergaris bawah tadi, yang ini. Ini akhirnya harus di domah huruf akhirnya. Huruf akhirnya harus berupa domah. Fun, nazi, funnya, wasi'a, tunnya, jadi dunya, kabiro, tunnya. Itu yang harus di domah. Selanjutnya, telaah dan analisis contoh. Contoh lihat. Tilkal hurfah. Nah ini. Tilkal hurfah shaghirun. Tilkal hurfah itu shaghirun itu ini kalimat yang salah. Kata shaghirun harusnya shaghiratun. Karena al hurfah berbentuk perempuan. Yang benar adalah ini yang benar. Nah, ini yang benar. Tilkal hurfa shaghiratun. Kamar itu kamar itu kecil. Zalikal bustan nomor 2. Zalikal bustan wasi'ah. Itu salah. Yang benar zalikal bustan wasi'un. Oke. B. Mubtada isyarah dan khobar dari dzaraf makan. Contoh. Ini contohnya, lihat. Hadzal kanzu, gedung ini fil idaroh. Fil idaroh. Fi itu menunjukkan tempat makan, itu dzaraf makan menunjukkan tempat. Hadzal kanzu mubtada isim isyarah, hadzal kanzu khobarnya dzaraf makan. Fil idaroh, di dalam kantor. Makan itu tempat. Makanya di dalam kantor. Nomor 2. Hadhil qa'ah, aula ini alal maktabah. Itu menunjukkan tempat di atas perpustakaan. Zalikal midan, lapangan itu amamal makmal, ada di depan laboratorium. Amaman itu menunjukkan dzaraf makan atau tempat. Tilkal hurfah, ruangan itu
bainal masjid wal ma'had, antara masjid dan pesantren. Oke. Jadi begitulah, harus sesuai dengan itu. Nomor 2 lagi, langsung ke bawahnya. Nah, telaahnya nggak usah. Ini kata-kata yang salah. Ini yang salah. Ini yang benar. Laki-laki dan perempuan atau khobar dan mubtada dan khobar. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Kita analisisnya itu. Nomor 4 langsung. Ini kata tanya. Kata tanya. Ila, ini di sini. Ila aina, kemana? Min aina, dari mana? Aina, mana? Ya. Aina, di mana? Min aina, dari mana? Ila aina, kemana? Ini. Ini artinya. Ya. Contoh pertanyaan. Ini pertanyaannya di sini. Ya. Pertanyaannya. Ainal qa'ah, di mana? Ainal qa'ah. Ini salah, bukan qa'ah ya. Ainal kolam yang betul. Qa'ah itu kan artinya aula. Yang betul kalau qa'ah berarti yang salah itu artinya. Yang betul kalimahnya. Ainal qa'ah, di mana aula? Al qa'ah alal maktabah. Al qa'ah alal maktabah. Perpustakaan di atas aula di atas perpustakaan. Itu menunjukkan kata tanya aina. Bawahnya min aina. Min aina anta, dari mana kamu? Jawabnya adalah ana minal ma'mal. Saya dari laboratorium. Nomor 3, ila aina. Kemana? Ila aina tazhab, kemana kamu pergi? Azhab ilal masjid, saya pergi ke masjid. Demikian anak-anakku sekalian, materi pada kesempatan materi ke-7 ini untuk kelas materi ke-7 untuk kelas 7C. Demikian, nanti tugasnya Bapak share langsung ke grup kalian masing-masing. Nanti dikerjakan di situ langsung ada tertera nilainya. Jadi tidak dikerjakan tulisan di rumah, langsung ada aplikasinya nanti Bapak buatkan Google Chrome untuk kalian kerjakan. Itu langsung nanti tertera nilainya sesuai dengan pertanyaan atau materi-materi pada kesempatan ini. Jadi kalau kepengen lihat secara manual soalnya itu di bawahnya sini. Di bawahnya ini di sini diantaranya ini semuanya di sini bawahnya. Tapi kalau sudah jadi satu paket pertanyaan nanti Bapak share ke grup kalian. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan bisa mengerjakan tugas-tugas pada hari ini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.